Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Daily Journal for Denver. Hari ini baru sempet ini ya record, soalnya karena hari ini adalah hari libur, jadi tadi seharian keluar sama keluarga, terus baru pulang setengah 10 malam barusan, dan sekarang baru bisa record. Sepanjang tadi sih ada open posisi juga, ngebuy, terus seluruh buy kemarin itu akhirnya udah close. Jadi ada averaging, ada ini juga, ada apa namanya, market angle juga. Total tetap ada minusnya, ada profitnya. Untuk saat ini sih clear position. Terus ya ternyata memang seperti yang udah udah aku gambarkan dengan berbagai kemungkinan yang kemarin udah di jurnal sebelumnya. Hari kemarin itu udah dimungkinkan, kayak di Monday itu kemarin kan udah aku bahas ya, kalau misal ternyata hari kemarin itu close of moonnya itu candle bulannya itu ada ekor kayak gini, berarti memang itu ada reject. Itulah di MA monthly itu udah reject. Ini berarti untuk bulan ini, bulan 6, bulan Juni, berarti possibility kemungkinan itu di awal-awal bulan itu bakal naik dulu, karena di monthly-nya itu ada reject, ada reversal sedikit, berarti ada kemungkinan naik dulu di awal-awal bulan. Berarti sekarang itu bakal naik dulu, terus nanti baru mungkin di pertengahan atau di akhir baru bisa jadi turun, bisa jadi tetap naik, seenggaknya sampai target ini, area ini di closing di open candle monthly bulan kemarin itu. Ini cukup lumayan sih ranknya, berarti rank dalam bulan ini ranknya itu, atau support, atau bisa dijadikan support resisten juga, itu di area ini. Dari kalau monthly-nya ya, dari area ini sampai ini lumayan banyak nih volatilitasnya, bisa sampai 700-an poin, cukup. Itu di monthly ya. Untuk monthly-nya seperti itu gambarannya. Terus untuk weekly, setway-nya itu berarti nanti setway atas ya. Jadi kan kalau setway itu kadang MA nya itu di tengah-tengah nih, misalkan kayak ini di sini. Nah, itu harga bakal naik turun itu ini di titik tertinggi dan titik terendahnya. Jadi MA itu di pivotnya. Cuma ini enggak. Kalau ini kayaknya, kalau di weekly-nya itu sekarang dia udah reject di MA nih, di MA 72, dan bahkan pas banget nih reject di MA 48 low, MA 48 low ya, bener. Jadi emang ada reversal sih di time frame daily itu, kemungkinan besar reversal, ada reject. Berarti ini harga itu dalam bulan ini ada kemungkinan kita bermain amannya itu di area ini.
Oke, untuk weekly kemungkinan besar itu kalau mau nge-buy ya, kalau nggak sekarang, kalau nggak kita nunggu bikin ekor nih di Monli, paling nggak di sini di harga 1772 pasang buy limit itu weekly. Oke, daily cukup menarik sih. Kalau daily itu kita bisa ini, kita bisa bikin garis trend atau trend line seperti ini. Nah, ternyata emang iya, emang kan tadi aku bikin di ini ya. Nah, ternyata memang di daily kan. Nah, di H4 itu ternyata memang cukup ada tren yang tren yang bagus ini. Nah, kita bisa lihat nih. Nah, ini cukup jadi apa ya, pijakan yang bagus. Jadi kemungkinan itu memang untuk awal-awal bulan ini buy dulu sih, buy gitu. Terus di H1 kita bisa lihat apa saja. Di H1 juga kita bisa lihat ini trennya cukup bagus. Tren yang ini ya, tadi dibuat di hari 1 cukup bagus. Terus tapi kalau buat ngebuy sekarang sih kayaknya kurang tepat. Kalau mau ngebuy itu nunggu ada apa namanya, aduh capek jadi kurang fokus, nggak bisa mikir apa ini. Pokoknya harga kesini dulu, nunggu di area inilah harga, kemudian baru ngebuy. Kalau nggak malah bisa jadi bakal ngocok dulu di sini di area ini. Tapi intinya sih kalau mau ngebuy aman, selamat. Ya, oke, untuk SHU seperti itu udah bisa mulai kebaca sih ininya, trennya seenggaknya ada acuan. Cuma kalau awal bulan itu kan memang kadang bisa jadi ada apa namanya, fundamentalnya itu ada berita-berita atau event-event yang memang jadi momen buat big boy atau pemain besar kayak apa ya, ya yang bukan retail lah, kayak kita
itu untuk gerakin harga. Jadi masih ada kemungkinan bakal ada pergerakan yang di luar dugaan, terutama di XAU. Oke, untuk XAU cukup sih. Kalau GBP USD, nah ini ternyata malah bagus banget, ada tren ternyata hari ini. Cuma nggak ngikutin sih tadi, cuma lihat fokus di XAU aja. Ada tren down besar, bearish cukup kuat. Bahkan dia nembus di support, berarti ini udah GBP USD itu udah mulai mau ini jalan lagi ke support selanjutnya, karena ini udah ketembus banget ini supportnya. Mungkin bakal menuju support di weekly-nya nih. Nah, apalagi ini ada candle yang seperti ini. Dulu aku apal nama-nama pola candle apa, cuma sekarang udah lupa, ketukar-tukar, jadi cuma masih mudeng sih ininya bentuk kayak gini artinya gini apa tuh masih paham, cuma kalau nama-namanya udah lupa. Ini biasanya kalau ada candle bentuknya kayak gini tuh memang mode reversal sih. Nih kita lihat nih, ini tanda-tanda mode reversal. Jadi bentuk ekornya panjang, terus badan candlenya itu kecil. Ini itu biasanya tanda-tanda reversal. Apalagi ini di Mondi ya, berarti kan kuat, tren besar. Jadi secara mudahnya bisa dikatakan kalau tren besar itu adalah tren yang terjadi di time frame Mondi, weekly, mungkin daily. Nah, kalau tren kecil itu tren yang terjadi di H4, H1 dan ke bawah. Dan logika dasarnya adalah tren kecil itu mengikuti tren besar, tetapi tren besar itu terbentuk dari tren kecil. Nah, gitu kan, jadi harus dipahami nih. Jadi gimana ya, intinya tren besar itu yang bakal kalau kita lihat cuma tren kecil aja, itu kita mungkin bisa terpengaruh nih. Misalkan kayak kita jadi nggak bisa ngerti batas sampai mana tren yang sedang terjadi itu berakhir. Misalkan kita udah ini yang sering banget aku alami. Jadi kalau misalkan aku udah open posisi nih di H1, aku cuma lagi lihat H1 ya, aku udah open posisi ini kan, kita bisa lihat cuma segampang ya, sesimpel harga mendekati moving average, kita ikutin. Misalnya moving average memang lagi kayak gini, ini kan lagi tren naik, harga udah tembus moving average bentuknya juga udah naik kayak gini, mendekati moving average kita buy, mendekati terus close secukupnya, mendekati moving average lagi kita buy lagi. Itu kan ibaratnya sesimpel itu ya, tapi kadang karena kita nggak lihat di tren-tren besarnya, jadi kita nggak ngerti nih ternyata tren kecil itu udah mau rampung, dan harga itu akan kembali, tren kecil itu akan berubah mengikuti tren besar yang seharusnya akan terjadi gitu loh. Gimana ya jelasinnya, pokoknya kayak gitu. Jadi kayak aku sering banget misalkan udah enak nih dari sini ngikutin, ternyata di sini tren besarnya udah rampung, aku nggak ngecek kalau di H4 nya itu ternyata daily nya itu ternyata udah menyentuh MA, udah mulai mendekati MA. Berarti kan di MA di tren daily nya itu harga mungkin ada, padahal di tren daily nya itu kan lagi turun. Ketika sudah menyentuh MA itu berarti kan ada kemungkinan harga bakal berlanjut turun lagi gitu kan. Cuma kalau di H1 nya itu kan masih naik trennya. Di H1 selama 1 sampai 3 hari itu biasanya masih naik kan. Nah, itu yang kadang nggak kebaca.
Jadi psikologisnya itu kita masih merasa ini bakal naik-naik terus. Nah, itu yang akhirnya malah ternyata turun dulu atau mungkin bisa jadi langsung ke sini, itu yang bikin parah sih. Kalau kita nggak bisa, psikologisnya terganggu, kita nggak bisa menerima realita, itu kadang yang bikin MC ya kayak gitu. Padahal sesimpel ini loh, udah kelihatan kan ini uh, bentuk MA-nya naik. Nah, kita ngebay aja nih deket-deket MA, dengan catatan selama emang nggak nembus MA low-nya ya. Nah, itu kita ikut ngebay sampai sini cukup, close. Habis itu nunggu turun lagi, mendekati lagi, kita ngebay lagi. Kayak gitu kan kadang suka apa ya, terhanyut gitu ya, gridnya tuh keluar, tamaknya keluar, jadi ngiranya nggak lihat, kebetulan nggak lihat ini juga, nggak lihat tren besarnya, jadi ngiranya itu masih bakal naik tinggi atau apa, ternyata kayak gini turun. Nah, ini kan ada perubahan, nih contohnya ini nih, ada perubahan tren di time frame H1 yang kelihatan banget, tapi kita nggak bakal bisa lihat kalau kita nggak ngamatin di D1. Nah, di D1 ini kan udah kelihatan nih, ini ternyata mendekati MA low-nya, dan ternyata dia nggak kuat, ada reversal, ada rejection, terus ternyata turun. Kalau kita nggak lihat, kalau kita cuma lihat H1 nggak lihat D1-nya, kita nggak tahu di sini ada reversal. Ini kan berarti 2 hari ini ya, 2 hari ini berarti hari ini dan ini. Nah, ternyata di titik ini kuat nih, support apa, resisten kuat. Nah, di sini itu ternyata harga itu udah mentok banget, nggak kuat nembus, ya sudah, mental, reject. Yang jadi masalah kalau ternyata kita kebawa nih psikologisnya, karena ngiranya ini bakal masih mau naik lagi, terus di sini malah ngebay harga langsung turun. Nah, itu yang parah. Nah, kalau dilihat D1 ini juga, nah ini juga kembali lagi, kalau kita sekarang tradingnya di trading yang intraday lagi, lebih lama. Kalau lihat di D1 itu kan memang ini turun, cuma kalau kita lihat weekly-nya, weekly masih turun ya, oke. Monthly-nya, monthly juga masih turun nih. Kalau ini GBP USD ya, GBP USD ternyata memang masih turun. Kalau tadi XAU tuh, nah XAU kayak ini juga nih. Nah, ini kalau kita nggak lihat di weekly, monthly nih, monthly ada recheck, ini recheck ya, terus kita cuma lihatnya di H1, di sini bisa jadi nge-buy nge-sell nih, ternyata masih lanjut ke atas ya kan. Jadi gitu, penting apa ya, trading itu logikanya adalah memperkecil resiko. Jadi kita harus bisa membaca resiko-resiko, dan variabel resikonya itu saking banyaknya ya. Misalkan kayak ini membuat trendline itu kan membaca lagi, ternyata ada possibility, ada chance untuk pola harga, pola trennya itu seperti ini. Misalkan ini ada trendline. Nah, terus ada lagi moving average, ternyata harga itu semakin mendekati bergerak, kalau nggak lagi tren itu bergerak menjauhi MA, tapi kemudian nanti mendekati, kemudian bisa jadi melanjutkan. Itu banyak lah variabelnya yang harus diperhatikan. Jadi logikanya adalah trading itu membuat seharusnya kita menyadari resiko-resiko dan variabel-variabel pembentuk harga itu bergerak dengan seperti apa, dan bisa memperkecil resiko itu gitu loh. Oke, untuk ini, untuk XAU buy atau trennya bakal bullish, ada kemungkinan besar bullish, bukan bakal ya. Ini juga sedikit masalah psikologis trading, jadi kita jangan pernah berpikir kita tahu harga akan kemana, cuma kita bisa memperkirakan kemana harga akan bergerak, dan kita bisa mencari celah untuk mencari untung di pergerakan harga itu yang menjadi dasar pemikirannya. Jadi jangan pernah merasa yakin bahwa harga akan ke sini atau ke sana, itu nggak pernah, jangan seperti itu. Terus ini weekly-nya ini GBP USD ya, emang masih kuat turun sih. Ini berarti untuk GBP USD itu kalau ada harga udah mendekati MA,
itu possibility atau chance untuk selnya itu lebih tinggi. Sedangkan kalau SAU itu masih cukup kuat untuk bullish sih, masih naik turn up. Oke, sambil kita liatin, aku bakal record mungkin selama 1,5 jam, berarti sampai kemungkinan sampai jam 11. Oke, sambil ngopi-ngopi ya.
Oke, sambil istirahat ya tadi ya, balik lagi. Ternyata emang SAU itu udah bullish banget nih, udah naik. Semakin menunjukkan pergerakan naik, apalagi di H4 candlenya udah kebentuk kayak gini, satu candle penuh up panjang melebihi 3 candle lainnya, 3 candle sebelumnya yang down. Nah ini apalagi ini kalau nanti ternyata closing candle H4 yang sekarang, candle sekarang ini berarti sekitar jam 1 ya, jam 1 itu di atas ini, di atas ya, maksudnya ini ekor masih tetap segini ya, berarti kemungkinan chance untuk setelahnya itu naik terus itu cukup besar. Mungkin targetnya nanti sekitar area support ini ya, resisten ya, berarti bakal di pertama nyampe sini dulu sih, nyampe sini dulu. Kalau lanjut ya berarti sampai ini support resisten di sini. Kita lihat satunya ya, sampai sinilah apa kalau mau pakai TP take profit itu di sini sekitar area ini itu aman. GBP USD kita lihat ya udah mulai konsolidasi sih. Kalau mau sell mending nunggu ketika harga udah deket sama MA, udah deket atau pokoknya di bener-bener semakin dekat dengan MA atau berada di dalam area antara MA low dan high, itu semakin bagus sell aja di situ, karena ini masih kuat banget untuk nge-sell. Tapi ini ya nggak yang tren besarnya itu nggak yang bakal down terus sih, belum kelihatan, cuma paling nggak sampai target support ini, support 1.208. Nah di area ini itu untuk EU. Kalau SAU ini juga harga udah mulai naik terus nih, udah kuat kenceng. Kalau mau ngebuy ya relatif aman sih, tapi alangkah baiknya kalau untuk menghindari resiko atau meminimalisir resiko itu, kalau mau ngebuy itu nunggu ada ini apa namanya nunggu ada koreksi, berarti koreksi itu nanti kemungkinan di area ini, di support ini support 1838, nunggu di situ aja. Syukur-syukur di sini juga bisa dapat nih sekitar ini sepanjang trendline lah. Intinya sih kalau ngebuy berani lah kalau SAU seperti itu. Oke sih, sepertinya sekian dulu karena udah ngantuk banget, capek banget soalnya. Jadi untuk jurnal hari ini sampai ini aja dulu. Bagi yang menonton, sampai jumpa besok di jurnal selanjutnya. Aku sih benar-benar ngusahain setiap hari itu bikin jurnal ya, karena kadang walaupun enggak karena kan ini record kan pakai laptop, kalau pakai HP itu kan susah. Jadi diusahakan sebisa mungkin setiap hari ada record sih. Oke, seperti itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.